Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasehati teman kita yang lebih soleh dari kita, tapi memiliki kekurangan dalam bersikap ke temannya? Jamaah rahimakumullah, nggak ada yang sempurna. Keberadaanmu sekarang, kalau kau benar cinta kepada temanmu, kau harus kasih nasihat. Tapi cari nasihat atau kasih nasihat dengan cara yang sopan. Kalau engkau mungkin tidak bisa pakai lisan, mungkin pakai tulisan. Soalnya kadang-kala kalau pakai lisan kita salah memilih kata-kata, sehingga yang dikasih nasihat merasa dilecehkan dan dihinakan. Mungkin kau bisa tulis surat, ya, sampaikan kepada dia. Atau kalau kau melihat sebuah kitab yang bagus, kau katakan, nih ada kitab yang bagus. Tapi terus terang, ada orang-orang yang merasa benar. Jadi orang kalau sudah merasa benar, susah untuk diperbaiki. Tentunya kita harus menumbuhkan di diri orang ini, kalau yang kau lakukan itu salah. Dan ini sebagai bentuk cinta kita kepada saudara kita. Barakallahu fikum. Nah, ana pernah mendengar salah satu ustadz sunnah membolehkan makan sambil berdiri. Beliau berhujjah dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW pernah makan sambil berjalan. Menurut anta bagaimana Ustaz? Yang pertama berkaitan dengan makan dan minum berdiri. Yang sunnah kita minum duduk, apalagi makan kita dianjurkan untuk duduk. Rasul SAW pernah minum berdiri, pernah melakukan seperti itu dikarenakan ada alasannya. Walaupun oleh sebagian ulama, Ali bin Abi Thalib pernah minum air zam-zam berdiri. Dia mengatakan, begini aku melihat Nabi SAW minum. Sehingga kita lihat ada sebagian orang yang minum air zam-zam dalam kondisi berdiri. Karena memang Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Bagaimana tatkala kita mendapati permasalahan seperti ini? Nabi memerintahkan agar kita minum duduk, tapi Nabi pernah minum berdiri. Mana yang harus lebih diutamakan? Ucapan beliau atau perbuatan beliau? Mana jawab? Kenapa ucapan yang lebih diutamakan? Siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah. Karena ucapan beliau tidaklah dari hawa nafsunya, dari hawa nafsu. Karena ucapan beliau bukan dari hawa nafsunya, perbuatannya dari hawa nafsunya. Kasih hadiah, walaupun kurang tepat jawabannya. Apa? Siapa yang mau jawab? Kalau ucapan berarti perintah yang kalau perbuatan ada alasan tertentu yang. Nah, masya Allah, anak kasih ini aja yang besar, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau ucapan itu jelas Nabi memerintahkan. Kalau perbuatan bisa jadi karena ada alasan beliau melakukan hal itu. Atau sebagian ulama berpendapat itu menandakan kalau itu bukan haram, tapi itu hanya makruh saja. Maka tetap kita dianjurkan untuk makan minum duduk. Kalau terpaksa, kondisi orang minum air zam-zam, apalagi dulu pakai sumur dalam kondisi ramai, sehingga ada alasan yang menyebabkan orang itu minum berdiri ketika itu. Bahkan secara medis disebutkan bahwa minum duduk itu lebih sehat daripada minum berdiri. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita minum duduk dan makan duduk. Jadi kalau kelihatan atau ada perbuatan Nabi yang mengatakan beliau minum berdiri, insya Allah ada alasan menyebabkan beliau melakukan hal itu, kita tetap merujuk kepada ucapan Rasulullah SAW. Aduh, kok hilang jemaah? Mana tuh tadi? Nah, Ustadz, bagaimana bila teman kita sedang futur?
Sudah kita ajak kajian tetapi selalu beralasan. Apakah tetap diajak atau kita biarkan? Karena kita takut ikut jadi futur. Nah, jawab berkaitan dengan apa artinya futur ini jemaah? Futur itu sebenarnya kemalasan mungkin. Capek, yang awalnya kita semangat beribadah, lalu kita bosan, jenuh ya. Kemudian kita yang biasa datang kajian lalu tidak datang kajian, umpamanya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Iman ini naik turun. Kalau ada teman kita yang sedang turun imannya, jangan dibiarin. Kalau tadi dikatakan, Ustadz, anak takut futur juga kalau anak ngajak dia. Kalau ngajak, insya Allah tidak akan futur. Tapi kalau antum kumpul sama dia, bisa jadi futur. Tapi kalau mengajak pas ada kajian, telepon fulan, ayo fulan, anak jemput ya, anak datang ke tempatmu, ayo berangkat. Aduh, aku malah, udahlah kau duduk di belakang, aku nyetir motor, mama. Nanti habis kajian kita makan. Artinya bagaimana kita menyelamatkan saudara kita, karena jangan sampai dibiarkan. Dan terus mendoakan nih, teman yang benar atau teman yang soleh dan baik, dia itu akan mendoakan temannya ketika dia sedang susah. Ketika temannya ada masalah, dia minta, ya Allah, fulan ya Allah, yang dulu biasa ikut kajian sama anak, sekarang sudah mulai tidak kajian. Biasa dulu sholat di masjid, ya Allah, sekarang sudah mulai tidak sholat di masjid. Tolong ya Allah, berikan petunjuk kepada dia. Minta, terus berdoa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dapat pertanyaan titipan dari teman Ana. Teman Ana ini pernah bermimpi. Ada tulisan tauhid di mimpinya. Tulisan tersebut bercahaya. Dan setelah mimpi, teman Ana ini merasakan kerinduan terhadap sesuatu. Tapi dia tidak tahu kerinduan itu terhadap apa. Dia merasakan kerinduan ini setiap hari, Ustaz. Mohon penjelasan apa arti mimpinya. Wallah, ana ini bukan ahli takwil mimpi. Tapi kalau memang yang tertera di situ adalah la ilaha illallah, mungkin kerinduanmu adalah kerinduan kepada pencipta langit dan bumi ini. Kerinduan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga mungkin engkau dengan mimpi itu didorong untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Kenali Allah dengan nama-namanya, dengan asma Allah al-husna, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Maka itu mungkin yang harus kau gali dalam kondisi engkau merasakan rindu. Dan memang jamaah, Rasulullah SAW dalam doanya beliau minta kerinduan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum pernah enggak minta, ya Allah, minta supaya kau rindu kepada Allah SWT, minta supaya bisa melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu. Dan Nabi membaca doa itu, memohon kerinduan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka semoga kerinduanmu adalah kerinduan kepada Allah yang ingin menuntut seorang yang rindu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan saya tidak sesuai topik. 1. Apakah benar menikah dapat menambah rizki? Nah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, nikahkanlah orang-orang yang tidak punya pasangan dari budak-budak perempuan kalian, yang laki-laki di antara kalian. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kata Allah, kalau mereka fakir, Allah yang akan mencukupi mereka dari karunia-Nya. Jadi kalau orang ingin menikah dengan harapan Allah mencukupi, dia mungkin miskin, nggak apa-apa. Tapi ingat, kau yang mau menikah harus punya kemampuan memberi nafkah, walaupun sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan, hendaklah menikah. Kemampuan apa? Kemampuan lebih kepada finansial.
Karena menikah butuh biaya. Menikah itu akan dapat membantu engkau menundukkan pandangan dan membantumu untuk menahan kemaluanmu. Faman lam yastati, yang enggak bisa, yang tidak memiliki kemampuan, apa kata Nabi SAW? Puasa. Tapi kau menikah dengan harapan menambah rizki, mudah-mudahan Allah tambah rizkimu, karena istrimu akan bawa rizki. Dan kalau kepingin yang jelas, mungkin antum bisa cari langsung perempuan yang kaya raya. Sudah kelihatan, oh ini fulusnya banyak ini kan, seperti itu. Bolehkah kita bersedekah untuk mempermudah urusan kita? Ma fi iskal. Jadi kita itu bertawassul kepada Allah dengan berbagai macam hal. Bertawassul dengan amal soleh salah satunya. Kita bersedekah, kita puasa sunnah, kita nyumbang masjid, kita potong kambing, kita bagikan ke tetangga-tetangga kita, lalu kita mohon, ya Allah mudahkan urusan kami. Nggak apa-apa, tapi tetap mintanya sama siapa? Sama Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Ustaz, semenjak saya berhijrah, saya tidak punya teman. Karena kata teman-teman saya sudah tidak asyik lagi. Nah, berhijrah kok begini amat ya Ustaz? Afwan jadi curhat. Semoga Ustaz menyemangati saya nantinya. Wallahi jamaah, kalau kita lihat orang yang hijrah sekarang ini nggak seberapa. Tidak seberapa dibandingkan dengan para sahabat ketika hijrah. Wallahi mereka dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dibantai mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan orang tua mereka. Mereka meninggalkan kerabat mereka. Yaitu konsekuensi dari hijrah. Tapi sebenarnya orang yang berhijrah itu, dia berganti teman. Kalau kau berhijrah, kau masih mau temanmu yang lama, ya kau belum berhijrah. Makanya dahulu orang yang membunuh 99 orang, lalu dia bunuh yang 100, apa kata alim ulama itu? Kau dari kampung yang buruk, kau tinggalkan teman-teman lingkungan, kau pindah ke tempat lain. Maka cari teman baru. Sehingga ketika ada seorang wanita pakai jilbab, ada orang tua yang mengatakan, nah, kau nanti kalau pakai jilbab nggak laku, nak. Seperti itu. Betul, dia tidak akan laku dengan lelaki-lelaki yang tidak soleh. Karena lelaki-laki yang soleh, insya Allah kau akan laku. Apa? Pangsa pasarnya beda, ibu. Aku kalau pakai jilbab, jadi yang ngelamar itu orang-orang baik, insya Allah, ibu. Kata dia. Maka seperti itu. Maka kau ketika hijrah, pertama niatnya lillahi ta'ala. Dan kau berusaha untuk, ya kayak sekarang ada Al-Kahf mungkin, Surabaya hijrah, mudah-mudahan hijrah beneran ini jemaah. Soalnya kadang-kadang di tengah jalan kok nggak enak hijrahnya, akhirnya balik lagi. Itu bahaya betul. Cobaannya besar, orang yang hijrah tidak nyaman, meninggalkan kenikmatan dunia. Dan bisa dibayangin para sahabat Nabi ketika meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, sebagian besar di antara mereka tidur di mana? Di masjid. Di masjid beralaskan pasir jemaah. Alasnya pasir Masjid Nabawi itu, beratapkan cuma dahan-dahan kurma. Itu untuk menguji. Berapa tahun mereka diuji? Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai perang Khandaq. Setelah perang Khandaq mulai agak nyaman mereka. 5 tahun. Jadi kau segera untuk cari teman baik. Artinya ya ini anak-anak harapkan kepada teman-teman yang udah ngaji, kalau datang kajian ketemu sohibnya, kenalan sama dia. Minta nomor HP-nya, minta apa, kau di Facebookmu kau ganti teman-temanmu, cari teman-teman yang soleh, yang baik. Dengan cara seperti itu kau tetap memiliki banyak teman, tapi teman yang baik. Bagaimana dengan teman lama? Teman lama mengatakan seperti itu karena mereka belum merasakan keindahan yang kau rasakan, belum merasakan. Bagaimana kelezatan jemaah? Kelezatan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kelezatan jasmani. Kelezatan jasmani seperti hujan gerimis yang hanya membasahi atas tanah,
kalau digali bawahnya kering. Itu kelezatan jasmani. Yang kedua, kelezatan nafs, jiwa. Ini sudah mulai agak dalam. Kelezatannya agak dalam, kenikmatannya agak lama, kepedihan jiwa pun bisa lebih lama daripada kepedihan tubuh. Antum lihat seorang wanita kalau ditampar sama suaminya, kira-kira ibu-ibu lukanya berapa lama? Enggak. Mungkin ya 3 hari 4 hari hilang tuh, lukanya tuh hilang. Tapi kalau seorang suami ngomong sama istrinya, "Hei pelacur," berapa tahun dia akan rasakan panggilan itu di dalam jiwanya. Bukan tubuhnya yang sakit, bukan. Bisa jadi dia tidak akan pernah memaafkan suaminya. Maka ingat, kelezatan jasmani dengan kelezatan jiwa lebih dalam kelezatan jiwa. Sakit jasmani dan sakit jiwa, dan sakit jiwa, sakit apa jemaah? Sakit hati ya, lebih dalam sakit hati jemaah. Begitu pula kenikmatan tadi. Dan kenikmatan ruh, kelezatan ruh jauh lebih dalam lagi. Antum bisa bayangin, Nabi SAW menyebutkan arwahu syuhada, ruhnya orang yang mati syahid. Di mana mereka? Fi jawfi tayrin khudin, berada di dalam perut burung hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia terbang di surga Allah kemana saja mereka mau. Mereka nanti akan berlindung di bawah arsy Allah, di gantungan-gantungan seperti lampu-lampu di sana. Badan mereka di mana? Di bumi. Hancur tubuh mereka, terluka, darah mungkin masih membasahi tubuh mereka, atau mereka sudah menjadi tanah dan bangkai, tapi ruh mereka berada di surga Allah SWT. Jadi kalau bicara kenikmatan jemaah, kenikmatan yang paling rendah ada kenikmatan jasmani jemaah. Tapi kenikmatan yang sebenarnya ada kenikmatan ruh dan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah banyak ilmu agamanya, namun ketika dengan temannya dia tidak peduli, acuh tak acuh? Ya, ini termasuk penyakit yang harus diobatin jemaah. Artinya kita sekarang nih ngaji, ada orang yang demen ngaji, pengajian ke sana datang, pengajian di sana datang, tapi ternyata pengajian itu tidak merubah sikap dan perilaku dia. Ilmu yang dia dapat ternyata bukan ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat itu yang merubah perilakumu. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada putranya, Sufyan itu dikasih duit 10 dirham. Karena belajar itu butuh biaya. Ya namanya beli buku, apa, sekolah, bayar semuanya. Dikasih sama ibunya, nih ambil 10 dirham. Kau belajar 10 hadis. 10 dirham, 10 hadis. Lalu nak, kau lihat. Kalau setelah kau dapat 10 hadis, perilakumu berubah. Gaya ngomongmu sama orang tua lain, dudukmu berubah, lanjutkan kau menuntut ilmu. Insya Allah bermanfaat buat engkau. Tapi kalau ternyata perilakumu tidak berubah, karaktermu tidak jadi lebih baik, berhenti kau menuntut ilmu. Aku takut jadi petaka buat engkau ilmu itu. Bagaimana dengan kita yang melihat sahib kita berilmu, tapi tadi perilakunya buruk, acuh tak acuh sama sahibnya. Padahal kata Nabi SAW, orang yang paling dicintai Allah, ahabun nas ilallah, adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ternyata nih orang berilmu nggak bermanfaat buat orang lain. Maka antum kasih nasihat, duduk sama dia. Kalau kau tidak bisa kasih nasihat, kau datang ke Ustaz tahu fulan, Ustaz kenal tuh, dia selalu ada di soft pertama kalau Ustaz ngisi kajian. Kesian dia Ustaz, dia ilmunya banyak Ustaz, dalilnya jangan ditanya, dia banyak, tapi Ustaz sama temennya nggak peduli, sombong ya, suka menghina sohibnya apa, sampai itu bukan ghibah. Ini termasuk mencari solusi agar Ustaz memberikan nasihat kepada dia. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanya, tetapi maaf di luar tema. Ustaz, saya magang di salah satu perusahaan yang menggunakan sistem KPR.
apakah gaji saya yang saya dapatkan halal atau haram Ustaz? Jika haram, harus saya apakan uang ini Ustaz? Allah jemaah, berkaitan dengan riba, ingat semua pekerjaan yang berurusan dengan riba. Urusan dengan riba ini ada yang urusan langsung, ada yang tidak langsung. Urusan langsung ya memang kita berurusan dengan riba. Urusan tidak langsung, kita bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu modalnya riba. Ini tidak langsung urusan. Tapi kalau kerjaanmu itu ada hubungan dengan ribanya, maka ya kau harus berusaha mencari yang lainnya. Kalau itu hubungannya dengan riba. Riba ini kenapa kok menakutkan jemaah? Karena kita menganggapnya remeh. Kita menganggap kenapa sih kok haram? Orang aku nggak nyakitin orang lain. Dan juga akadnya itu riba sama riba. Tidak ada paksaan. Sama-sama happy kata mereka. Yang pinjem juga happy, yang dapat duit juga happy. Ya itulah, dosa itu semakin diremehkan semakin besar di sisi Allah. Dan dosa yang besar ketika orang itu takut melakukannya jadi kecil dosa itu. Allah akan ampuni dosa itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dirhamun riba. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang dalam kondisi dia sadar itu hasil riba, kata Nabi SAW, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Min sittatin wa thalathina zanya. Min sittin wa thalathina zanya. 360 kali berzina. Mungkin orang ini, wa'udzubillah, zina, semoga Allah jauhkan 7 keturunan dari zina. Tapi riba, kok riba haram Ustaz? Ini kan sudah zamannya, sistemnya udah seperti ini. Nggak bisa kita hidup tanpa riba. Nggak bisa kita punya rumah tanpa riba. Dulu orang tua kita bisa punya tanah hektaran. Orang-orang dulu bisa punya rumah. Apakah mereka pakai riba coba? Enggak. Yang jadi masalah kita itu sering suudzon sama Allah. Kita sering memutusi. Nggak mungkin. Kok ngomong nggak mungkin? Usaha nggak mungkin bisa sukses tanpa riba. Di mana kita modal dari mana? Allahu Akbar. Akhirnya kita menganggap itu remeh dan mencari alasan-alasan sehingga akhirnya nggak berkah hidup kita jemaah. Maka berkaitan dengan KPR, coba dilihat dia itu kerjanya kerja apa di sana, magang di sana itu. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara kita mendakwain saudara kakak laki-laki kita untuk menghindari teman-teman yang bagai pandai besi? Dan bagaimana cara kita mendakwain ayah ana untuk menghindari teman-teman yang ahli bid'ah? Masya Allah. Jamaah, salah satu yang menyebabkan orang berubah itu ilmu. Ketika orang tahu gelas ini ada racunnya, kira-kira diminum enggak? Dia nggak akan minum. Tapi ketika dia tidak tahu, ya udah dia minum. Tugas kita adalah bagaimana mentransfer ilmu ini kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mencarikan teman ganti buat mereka. Artinya kakak kita, umpamanya kakak laki-laki, bilang, Kak, ayolah Kak, aku mau ikut kajian Kak, aku kepingin diantar kakak. Dia minta sama kakaknya, dia berangkat sama kakaknya. Yang ketiga, doa. Allah itu yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kau terus berdoa dan terus berusaha, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kakakmu dan kepada orang tua kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan hadis Allah akan berlepas diri dari orang yang meminta jabatan. Kenapa teman-teman yang meminta jabatan hidupnya di dunia lancar-lancar saja? Masya Allah. Yang lancar jemaah. Yang nggak lancar KPK itu penuh juga. Nah, Anda lihat ada gubernur, 32 gubernur apa yang di penjara.
atau berapa luang, yang bupati berapa bupati yang dipenjara. Jadi berkaitan dengan orang yang minta jabatan. Apa maksud berlepas diri? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tuh kalau minta jabatan, ukilta ila nafsik, engkau akan dipasrahkan kepada dirimu. Allah nggak akan bantuin engkau dalam urusan jabatan, karena engkau berambisi untuk mendapatkannya. Tapi ketika engkau dikasih amanah jabatan, Allah akan bantuin engkau. Dan terbukti jemaah, orang yang menjabat, mereka hidupnya itu, ya ini katanya pejabat-pejabat ya. Ana berjumpa dengan pejabat-pejabat ketika haji. Kita haji biasanya kumpul sama orang-orang kaya, Masya Allah, pejabat-pejabat. Ketika itu salah seorang jenderal mengatakan, Syafiq, ini nih di Mina ini bagus ini, kata dia. Bagus buat apa? Dan Ana ngomong, bagus untuk terapi. Dia ngomong, apa orang kalau habis menjabat terus pensiun, sindrom power syndrome, post power syndrome, kata dia. Dia mengatakan itu. Jadi pejabat itu takut lepas dari jabatan. Yang biasa mobil dibukain, yang biasa kalau turun dari mobil semua hormat, nanti akan hilang tuh. Dan seorang pejabat akan hilang, meninggalkan. Presiden akan turun dari presiden. Dan kita lihat presiden-presiden turun berganti dengan yang lainnya. Dan kalau dikatakan mereka hidupnya biasa-biasa saja, ya wallahu alam, mungkin engkau tidak menguping di balik tembok rumahnya. Tentang bagaimana tadi kita sampaikan, kalau bicara kelezatan jasmani yang bisa kita lihat dengan mata, seakan-akan orang itu bahagia aja, seneng banget, nyaman banget. Antum lihat artis-artis, kalau keluar Allah senyum sana senyum sini, setelah 2 hari ditangkap karena narkoba. Betul. Malam hari dia harus ke klub sana, ke klub sini, ke sana, ke sini, karena ada sesuatu yang hilang dari diri dia. Makanya Nabi SAW ketika ada 2 orang minta jabatan, nggak dikasih sama Nabi SAW. Kasihan Nabi sama dia. Tapi ketika engkau dikasih amanah, ya udah kok emban, Allah akan bantuin engkau. Ketika engkau bukan orang yang berambisi. Dan Anda melihat orang-orang yang berambisi, orang berambisi untuk jadi pejabat, lalu nggak jadi, wallah kasihan hidupnya. Anda kadang-kadang melihat sebagian di antara mereka yang daftar jadi anggota DPR pusat, ya, ada kala duduk di depan rumahnya sambil merenung gini karena duitnya sudah habis. Dan dia tidak jadi. Dan itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan hidupnya biasa-biasa, iya. Kalau kita bicara kehidupan dunia, ya kayaknya mereka orang paling bahagia, orang paling lancar. Tapi ada sesuatu tetap yang Allah memang nggak bantuin dia. Urusan itu diserahkan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menasihatin teman, namun teman kita justru berdebat soal agama? Saya pernah mengingatkan bahwa berhijab sesuai dengan syariat, namun si fulan justru mengatakan aku tidak perlu berhijab asalkan sudah beriman. Ya memang ketika kita berdakwah menyampaikan kebenaran, kita harus punya banyak akhlak mulia selain ilmu tentunya. Salah satu akhlak mulia adalah sabar. Maka yang Allah menyebutkan di surat Al-Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Harus sabar. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun bersabar mendakwai kaumnya. Dan bayangkan ya kalau baca ceritanya Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh bercerita? Allah menceritakan cerita Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim
wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku mendakwain kaumku, mengajak mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka, apa yang terjadi dengan kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhan. Bayangkan, kaumnya Nabi Nuh itu meletakkan jarinya di telinganya, nggak mau dengar. Bukan cuma itu, wastaghshaw thiyabahum, baju mereka itu dibikin penutup. Antum lihat kalau orang pakai sarung kadang-kadang ditutupin kepalanya sambil ditutupin telinganya. Dan mereka terus sombong, tidak mau memberikan nasihat. Tapi Nabi Nuh sabar 950 tahun. Kau pun harus sabar. Dia mendebat, ya sudah, nggak apa-apa sekarang dia ngomong kayak gitu. Jangan lantas engkau tidak mendakwain dia. Nanti cari waktu lain ya, dengan cara yang lain, lewat kanan, lewat kiri, lewat atas, lewat bawah, lewat depan, manalah. Karena setan itu mengganggu manusia dari semua arah. Dan kita berusaha untuk menyelamatkan saudara kita dari godaan setan dan bersabar. Barakallahu fikum. Satu, selalu dicemooh ketika mengingatkan yang lebih baik, dianggap sok suci, padahal dulu kelakuannya sama. Bagaimana dengan pandangan yang seperti itu ketika kita sudah mulai berubah? Nah, itu adalah tantangan buat orang yang sudah naik tingkatannya. Luqman ketika memberi nasihat kepada anaknya, Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan sholat. Orang kalau dirikan sholat kira-kira dicemooh nggak sama orang? Enggak, insya Allah. Wa'mur bil ma'ruf, suruh kepada yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, engkau cegah kemungkaran. Lalu apa kata Luqman? Wasbir 'ala ma asaba, inna dzalika min azmil umur. Dan kau bersabarlah ditimpa dengan apa yang menyakitin, karena ini termasuk urusan yang berat, yang butuh orang-orang yang besar jiwanya. Engkau kalau dibully dikatakan sok suci. Nabi kita Muhammad SAW dibully apa? Dikatakan majnun, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan apa lagi? Penyair, macam-macam ucapan itu. Tapi tetap bersabar, karena tujuanmu, ingat, ketika berdakwah tujuannya bukan pujian orang. Kalau tujuanmu adalah pujian orang, yang kau dapatkan adalah sakit hati. Barakallahu fikum jamaah. Alhamdulillah, tinggal 6 menit lagi jamaah. Apakah teman yang soleha tersebut bisa mengangkat kita dari neraka meski dosa kita sebesar langit dan bumi? Sedangkan amalan kita kan dari catatan amalan-amalan, dari catatan amalan dan hisab. Naam jamaah, tadi kita sampaikan bahwasanya ada orang-orang yang akhirnya masuk neraka dengan dosa-dosa dia. Tapi dia tetap muwahhid, artinya dia tidak berbuat kesyirikan. Ada kesempatan untuk keluar dari api neraka. Salah satunya adalah dengan syafaat orang-orang yang soleh, syafaatnya para nabi, syafaatnya keluarganya. Mungkin orang ini yang masuk surga, dia melihat, ya Allah, temanku fulan kok nggak kelihatan di surga. Dia sebenarnya orang baik, tapi dia terjebak dalam kemaksiatan atau apa. Dia bisa minta sama Allah dan Allah bisa keluarkan. Tapi semuanya dengan izin Allah dan keridhaan Allah, bukan dengan izin kita dan keridhaan kita. Semua kembali kepada keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Iya, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya 2 orang teman yang sedang berselisih. Ana ingin mendamaikan mereka dengan cara ana memberi hadiah kepada A, tapi ana katakan hadiah itu dari B. Demikian juga sebaliknya. Jadi ana berbohong supaya mereka damai. Apakah ini boleh? Boleh aja. Jadi ada 3 bohong yang diperbolehkan. Ada 3 bohong yang diperbolehkan. Siapa yang nyebutkan, ana kasih hadiah? Nah, bohong sama suami. Hah?
Suami istri bohong boleh? Bohong gimana maksudnya? Iya, bohong-bohong dalam rayuan. Nah, bukan bohong beneran. Bohong beneran itu ditanya, "Mas, dari mana Mas?" "Oh, dari pengajian Ustaz Syafiq," kata dia. Padahal dari bioskop. Kalau itu bohong nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi bohong dalam sekedar merajuk antara suami istri ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oh, yang jawab ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Baik, 2 orang nggak apa-apa. Ibu-ibu jawab, bapak-bapak jawab. Nah, ibu-ibu yang lagi berselisih, oke. Mendamaikan yang lagi berselisih. Nah, dalam peperangan, betul tuh. Ada 3. Baik, ibu-ibu dapat hadiah nanti insya Allah. Apa hadiahnya ibu? Ada lagi. Nah. Jadi 3 dusta yang diperbolehkan. Yang pertama, dusta dalam urusan rumah tangga suami istri. Jadi kalau ada seorang suami tanya sama istrinya, "Aku mau tanya sama kamu, kau cinta nggak sama aku? Demi Allah nih, harus jujur, cinta nggak sama aku?" Padahal istrinya udah benci sama suami. Lalu si istri mengatakan, "Mas, kalau aku memandang bintang-bintang di langit, yang aku ingat itu hanya wajahmu, Mas." Dia mengatakan seperti itu, Mama. Dia mengatakan, "Tidak ada lelaki yang lebih aku cintai dari engkau, Mas." Dalam hati kecil, ngenes aku hidup sama kau. Tapi nggak apa-apa, lisan yang mengatakan itu nggak apa-apa, jemaah. Nggak apa-apa. Begitu pula sebaliknya, seorang suami berbohong sama istrinya. Kadang-kala kan istri kadang-kala sering tanya, "Bang, kau cinta nggak sama aku?" "Ya cintalah sama kau, Dek," "tapi kepingin nambah aku, Dek." Dalam hatinya mungkin seperti itu. Bohong nggak apa-apa. Seperti itu. Baik, yang kedua, untuk memperbaiki orang yang berselisih, yang bertikai. Nah, boleh. Sebagian ulama berpendapat bohongnya itu tidak bohong beneran, artinya sekedar ucapan yang multi tafsir sebenarnya. Tapi sebagian lain mengatakan enggak, itu bohong bener. Artinya dia mengatakan, "Aku tadi dari rumahnya Fulan, Masya Allah, Fulan ngasih hadiah sama kau. Dia nyebut kebaikanmu, dia ingin minta maaf tapi malu sama kau. Lalu kita datang ke Fulan, kita berkata seperti itu nggak apa-apa." Yang ketiga, bersusah dalam peperangan. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita tutup, sebutkan 5 kriteria teman yang baik. Yang tadi kita bahas dari surat Al-Kahfi. Nah, fadhal. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah. Nah, kasih hadiah 1 udah Bapak. Baik. Yang mengingatkan kita pada Allah. Yang mengingatkan kepada Allah SWT. Baik. Yang ketiga, yang pertama apa disebutkan tadi? Ya. Yang senantiasa berdoa pagi sore beribadah. Nah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Masya Allah, jemaah. Baik, ibu-ibu ada hadiahnya yang lain nanti insya Allah. Baik, yang 2 ibu-ibu. 2 kriteria sahabat yang perlu kita pilih. Yang jawab yang mana? Nggak jelas di atas. Orang yang beriman, beribadah, ikhlas dalam beribadah, tidak ambisius mencari dunia, ya nanti dikasihkan hadiahnya. Tapi kepada yang mana nggak tahu. Antum kasih aja. Baik, anak kita cukup sampai di sini kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat buat kita, membuat kita lebih beriman kepada Allah. Apabila yang anak sampaikan benar dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.